Halo semuanya, pernah kepikiran nggak? Apa sih rahasia di balik aplikasi-aplikasi keren yang kita pakai tiap hari? Nah, jawabannya itu ada di sebuah cetak biru yang namanya Software Development Life Cycle atau biasa disingkat SDLC. Hari ini kita bakal kupas tuntas semuanya. Oh iya, pembahasan seru kali ini disiapkan oleh para pemateri kita yang hebat, yaitu Yeni, Maya, dan Diva. Yuk kita langsung mulai aja. Oke, coba deh pikirin ini. Kalian pernah nggak sih heran kok bisa aplikasi sekelas Instagram atau Shopee itu lancar banget dipakainya? Jarang banget nge-lag atau crash tiba-tiba. Apa ya rahasianya? Ternyata rahasianya itu bukan cuma soal jago coding doang loh, tapi ada sebuah proses yang sangat terstruktur di baliknya. Nah, proses inilah yang kita sebut SDLC. Jadi, ini bukan sekedar duduk lalu langsung ngetik kode. Ada kerangka kerjanya, ada aturannya. Sepanjang pembahasan ini kita bakal mulai dari apa sih SDLC itu, terus kita bedah 6 tahapannya, kenalan sama model-modelnya, timbang-timbang plus minusnya, dan yang terakhir kita bakal paham kenapa SDLC ini jadi fondasi penting buat semua software. Baik, kita masuk ke bagian pertama. Apa itu SDLC? Gampangnya, anggap aja ini semacam peta jalan atau resep untuk membangun sebuah perangkat lunak. Secara definisi, SDLC itu adalah sebuah proses atau serangkaian tahapan yang sistematis untuk mengembangkan software. Proses ini tuh mencakup semuanya, dari mulai ide awal dan perencanaan, lanjut ke pengembangan, sampai aplikasinya dirilis dan bahkan perawatannya setelah itu. Benar-benar dari hulu ke hilir. Terus, ngapain sih kita harus repot-repot pakai proses ini? Tujuannya simple, biar nggak berantakan. SDLC ini ngasih arah yang jelas, menekan risiko kesalahan fatal yang ujung-ujungnya bisa hemat waktu dan juga biaya. Dan yang paling penting, SDLC memastikan kalau software yang kita bangun itu beneran menjawab kebutuhan penggunanya. Sekarang kita masuk ke jantungnya SDLC nih, yaitu 6 tahapan pengembangan. Ini kayak perjalanan langkah demi langkah dalam menciptakan sebuah aplikasi. Perjalanannya itu punya 6 pos. Dimulai dari perencanaan, lanjut ke analisis, terus desain, implementasi, pengujian, dan yang terakhir, pemeliharaan. Yuk kita bedah satu persatu. Tahap pertama tentu saja perencanaan. Disinilah semua ide besar dimulai. Kita tentuin tujuan proyeknya apa, ruang lingkupnya sejauh mana, dan sumber daya yang kita punya apa aja. Contoh gampangnya nih, ada sebuah UMKM yang pusing nyata transaksi manual. Nah tujuannya berarti bikin aplikasi kasir digital buat gantiin cara lama itu. Selanjutnya, analisis. Di sini kita nggak cuma punya ide, tapi kita gali lebih dalam buat paham sistem ini harus bisa ngapain aja. Buat aplikasi kasir tadi misalnya, aplikasinya harus bisa login, harus bisa nyatet transaksi, cetak laporan, dan yang pasti, datanya harus aman. Tahap ini krusial banget nih, karena kalau salah analisis, ya seluruh proyek bisa salah arah. Berikutnya, desain. Bayangin aja ini kayak bikin blueprint atau cetak biru rumah. Sebelum tukang pasang satu bata pun, arsiteknya udah ngerancang segalanya dengan detail. Nah, di sini juga sama. Kita ngerancang tampilan antarmukanya, UI, struktur database-nya, sampai alur kerja sistemnya. Semuanya digambar dulu, sebelum satu baris kode pun ditulis. Nah, barulah kita masuk ke tahap keempat, implementasi. Inilah tahap coding yang sering banget orang kira sebagai satu-satunya bagian dari bikin software. Di sini, para programmer mulai nulis kode, bisa pakai Java, PHP, atau Python untuk menghidupkan blueprint yang udah kita buat tadi. Setelah jadi, aplikasinya nggak bisa langsung dilempar ke publik dong. Ada tahap pengujian. Di sini softwarenya diuji habis-habisan. Kita cari bugs, kita cari celah keamanan, dan kita pastiin semua fiturnya jalan persis seperti yang direncanakan. Pokoknya kualitas itu nomor satu. Dan yang terakhir, pemeliharaan. Pekerjaan itu nggak selesai begitu aplikasi launching. Kalau nanti ada error yang ditemuin pengguna, ya harus kita perbaiki. Kalau ada kebutuhan baru, fiturnya ditambah. Kayak aplikasi kasir tadi, mungkin beberapa bulan lagi butuh fitur diskon. Nah, itu bagian dari pemeliharaan. Oke, kita udah tahu nih, ada 6 tahapan. Tapi ternyata cara ngejalanin 6 tahapan itu ada macam-macam modelnya. Ibaratnya jalurnya bisa beda-beda, tapi tujuannya tetap sama. Nyampe ke tujuan, yaitu software yang berkualitas. Ada beberapa model yang populer. Pertama, waterfall. Ini model klasik yang kaku. Tahapannya harus berurutan kayak air terjun, cocok buat proyek yang kebutuhannya udah jelas banget dari awal.
Terus ada Agile. Nah, ini yang lebih fleksibel, kerjanya per siklus-siklus kecil. Pas banget buat proyek yang butuh adaptasi cepat sama perubahan. Ada juga model prototype, di mana kita bikin contoh kasarnya dulu buat dapat masukan, dan Spiral yang super hati-hati, karena fokus utamanya itu analisis resiko di setiap langkahnya. Tentu aja, gak ada metode yang sempurna. Menerapkan SDLC secara formal itu ada plus dan minusnya. Yuk kita coba timbang. Sisi positifnya, SDLC ini bikin prosesnya jadi jauh lebih terstruktur, bisa ngurangin resiko kesalahan-kesalahan besar, dan dokumentasinya jadi lebih jelas. Tapi, ada juga kekurangannya. Proses ini kadang bisa makan waktu dan biaya yang lebih banyak di awal, dan bisa terasa kaku. Apalagi kalau kita pakai model kayak waterfall buat proyek yang kebutuhannya gonta-ganti terus. Nah, kita udah sampai di bagian akhir nih. Jadi, kenapa sih semua ini penting banget? Apa intinya? Poin kuncinya tuh ada di sini. Membangun software itu bukan cuma soal coding, tapi ini adalah tentang sebuah proses yang terstruktur, terencana, dan juga sistematis dari awal sampai akhir. Jadi bisa dibilang SDLC itu adalah fondasi. Fondasi yang penting banget buat menciptakan aplikasi yang berkualitas tinggi, terorganisir, dan yang terpenting fokus kebutuhan penggunanya. Inilah yang ngebedain proyek yang sukses sama proyek yang cuma jadi wacana. Sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat kalian renungin. Menurut kalian, apa sih tantangan paling besar dalam mengikuti proses SDLC di dunia kerja yang sesungguhnya? Coba dipikirkan ya. Terima kasih banyak sudah menyimak.